Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa ba'd. Pemirsa Aula TV, kembali lagi dengan saya Alfiana Syafar di acara Sapa Ustadz Piat 2 Majalengka. Oke, pada kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Pak Ihsan ya. Yes. Pak Ihsan sebagai psikologi di Piat 2 Majalengka. Oke, tanpa harus berlama-lama lagi, kita akan berkenalan langsung dengan Pak Ihsan. Oke, assalamualaikum Pak Ihsan. Waalaikumsalam Ustaz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustaz. Oke, Pak Ihsan. Pak Ihsan kan sebagai lulusan psikologi ya. Iya. Boleh dong diceritakan ke pemirsa Aula TV bagaimana kiprahnya antum ini di dunia psikologi gitu. Oh iya. Baik. Boleh diceritakan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa Aula TV, perkenalkan nama saya Ihsan Syarifuddin. Kebetulan Ya. saya merupakan lulusan Magister Profesi Psikologi. Dan terus kemudian peminatan saya itu lebih di bidang pendidikan. Nah, mungkin kalau saya tahu, mungkin psikolog itu seolah-olah ya secara umum awam gitu ya. Psikolog itu seolah itu nanti berkaitannya dengan orang tanda kutip gila gitu ya, orang-orang dengan gangguan jiwa, depresi atau segala macam. Nah, tapi kebetulan kalau saya ini secara latar belakang, saya psikologinya psikologi pendidikan. Nah, terus saya juga kemudian pendidikan itu saya dari S1-nya itu dari UI, Ustaz. Oh, UI. Ya, UII, Oh, Universitas Islam Indonesia. Ya, terus kemudian saya melanjutkan magisternya itu di UGM. Jadi memang dua-duanya di Jogja kebetulan. Masya Allah. Nah, ya seperti itu. Terus kemudian sejauh ini kebetulan saya baru lulus itu sekitar tahun 2021 ya Ustadz. Ya, dan jadi pengalaman saya sebagai psikolog itu kurang lebih sekitar 3 tahun lah kurang lebih. Dari sampai sekarang 2024. Nah, dan selama itu saya ya lebih banyak sebenarnya karena COVID juga kan waktu itu, terus awal juga lulus lebih banyak melayani konsultasi online seperti itu. Tapi memang lebih fokus di bidang pendidikan. Nah, terus kemudian saya ingin bercerita juga kenapa kok tiba-tiba bisa ada di Piat 2 ini ya. Karena mungkin jarang juga nih psikolog yang ada di sekolah pun jarang. Ini apalagi di pesantren gitu. Nah, secara ini saya tuh direkrut lah kurang lebih bisa dibilang direkrut ke sini oleh para petinggi yayasan tentunya. Karena petinggi yayasan ini mereka punya kesadaran gitu ya, punya awareness lah kalau secara bahasa psikologinya itu, bahwa sepertinya tantangan ke depan itu terkait dengan dunia remaja khususnya karena kan pesantren ini dari MTS sampai MA ya, kebetulan itu usia remaja ya. Nah, itu mengingat masalah-masalah di luar itu sepertinya akan lebih menantang lagi nih Ustaz. Nah, jadi mungkin dari pihak pesantren, dari pihak yayasan membutuhkan sepertinya, oh ini kita butuh adanya psikolog nih untuk mencegah, bukan mengatasi ya. Maksudnya karena secara latar belakang, oh tiba-tiba mungkin di Piat 2 banyak masalah atau apa gitu, akhirnya mendatangkan saya gitu. Tidak seperti itu ya Ustaz. Tapi lebih ke memang kesadaran dari pihak pembina, pihak pesantren untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kita tahu kan mungkin masalah-masalah remaja ini banyak ya Ustaz. Seperti itu sih kalau secara latar belakang. Jadi di Piat 2 ini untuk mencegah permasalahan-permasalahan, bukan berarti instansi pendidikan mengundang psikolog itu di instansi pendidikan tersebut banyak masalah, bukan ya? Bukan seperti itu. Karena insya Allah kan kalau sih saya melihat ya pesantren yang baik lah. Justru karena itu juga istilahnya ini fasilitas lah supaya bisa dibilang nanti wali santri yang istilahnya putra yang pesantren di sini itu tuh bisa lebih merasa nyaman, lebih merasa tenang karena kita tahu kan permasalahan di luar sana tuh semakin kompleks seperti itu. Ditambah lagi peran psikologi di pesantren menghadirkan peran orang tua yang jauh dari rumah dengan santri kan. Iya betul seperti itu. Nah, ya. Oke. Boleh nanya kita ngobrol santai? Iya ngobrol santai aja Ustaz. Jadi saya tuh mewakili mungkin pemirsa Aula TV yang ada di rumah yang lagi nonton video ini mungkin ya banyak bertanya-tanya gitu. Sebetulnya apa sih pokok gitu atau fungsi dari psikolog di sekolah atau di pesantren gitu, khususnya di Piat 2 ini gitu. Jadi apa ya, beda psikologi dengan guru BK gitu kan. Oh, iya, betul. Sepertinya kan nggak semua sekolah tuh punya kayak psikologi di sekolahnya kan. Apalagi pesantren jarang banget gitu kita jarang menemukan psikologi di pesantren tersebut. Boleh penjelasannya dijelaskan ke pemirsa Aula TV. Betul. Nah itu kebetulan mungkin sangat jarang gitu ya ada psikolog yang ada di sekolah kebetulan, tapi sebenarnya kalau sekolah-sekolah besar itu rata-rata kebetulan kan rekan-rekan saya sudah pada lulus itu yang satu angkatan itu memang rata-rata bekerja di
sekolah-sekolah, jadi psikolog gitu. Selain di sekolah itu ada guru BK juga. Nah, perbedaan utama antara guru BK dengan psikolog itu ya Ustaz, perbedaan utama itu yang paling penting adalah di taraf penggunaan alat tes psikologi. Jadi alat tes psikologi itu menjadi pembeda paling utama tuh Ustaz dengan guru BK. Karena kan kita dari psikolog tuh punya kewenangan untuk melakukan tes psikologi. Itu tuh nanti kita bisa melihat tes minat bakat, kepribadian, terus kemudian juga yang kaitannya dengan mungkin gangguan-gangguan psikologis, hal seperti itu. Kan itu nanti kaitannya mungkin dari kepribadian segala macam, kita bisa melihat pribadi santri itu seperti apa sih, apakah memiliki kecenderungan, mohon maaf, misalkan perilaku menyimpang seksual atau hal seperti itu. Karena kan itu juga termasuk salah satu yang mungkin lagi kekhawatiran lah zaman sekarang kan LGBT dan lain-lainnya itu mungkin apakah nanti merambah ke dunia pesantren seperti itu, kasus-kasusnya kayak gitu. Jadi yang paling utama itu, walaupun secara fungsi ada masing-masing gitu Ustaz. Kalau BK itu mereka ada istilahnya administrasi kependidikannya sendiri gitu, dan kemudian kalau psikolog juga ada laporannya sendiri. Tapi secara penanganan, misalkan ada penanganan kasus santri gitu ya, itu tahapannya tuh biasanya ya kalau di PIAT 2 setahu saya itu tahapannya mulai dari kalau misalnya permasalahannya itu mulai dari permasalahan ringan, misalkan nanti itu cukup dinasihati wali kelas atau misalnya pengasuhan seperti itu. Ternyata sudah lebih misalkan meningkat lagi nih permasalahannya, itu baru nanti di refer tuh atau dikonsultasikan ke guru BK. Nah, tapi ternyata guru BK menemukan, oh ini santri ini lebih ada dibutuhkan khusus lagi nih. Oh ya sudah, nanti psikolog yang menangani. Karena misalkan kan ternyata yang saya temukan kebetulan ya Ustaz, di sini, saya tuh menemukan di PIAT 2 tuh ada loh Ustaz yang istilahnya kalau di ini tuh sebutannya dalam istilah psikologi itu gifted. Jadi gifted itu anak yang memiliki kecerdasan tinggi. Seperti itu. Jadi secara tarif IQ itu Masya Allah gitu Ustaz. Jadi memang pintar. Tapi untuk menemukan hal seperti itu kan memang dibutuhkan tes khusus ya gitu Ustaz untuk mengetahuinya. Jadi dan nanti juga pada akhirnya ada khusus juga tuh penanganan untuk santri-santri seperti itu, supaya karena kebetulan juga mungkin pesantren kan ya beruntung mendapatkan santri yang gifted itu secara kecerdasan. Jadi kita bisa memaksimalkan nanti pada akhirnya. Nah, jadi hal seperti itu yang pada akhirnya nanti bisa ditemukannya itu oleh tes psikologi, oleh saya gitu, mungkin dengan hal wawancara atau hal lain. Dan kalau konseling ya guru BK juga sama konseling, saya juga lakukan konseling. Tapi ya itu mungkin nanti kalau saya tuh di istilahnya terakhir lah. Kalau misalkan ternyata permasalahannya cukup kompleks, seperti itu bedanya antara guru BK dan psikolog. Jadi gitu Ustaz. Jadi bisa disimpulkan kalau psikologi dan guru BK hampir sama lah di dunia di ranah konseling, namun kalau psikologi itu lebih mendalam gitu ya, kepribadian yang mendalam gitu ya. Cukup menarik juga ya pemirsa pembahasan tentang psikologi ini. Boleh nanya lagi ya? Kita nanya lagi nih. Jadi mungkin ada yang tanya juga gitu, apakah psikologi itu bersinergi dengan guru BK atau guru bimbingan konseling seperti yang tadi Pak Ihsan bilang, mungkin sama-sama mempunyai peran yang sama. Cuman kan dalam hal sinergi ini loh yang kita tanyakan, apakah psikologi dengan guru BK ini bersinergi yang ada di madrasah Mutawasito atau MA, mungkin di luar setaraf SMP dan SMA, mungkin bisa dijelaskan. Iya. Ya tadi seperti saya sudah bilang ya, memang ada sinergi antara guru BK dan psikologi itu sendiri terkait penanganan kasus misalkan kasus santri atau misalkan lebih utama lagi tuh saya di sini tuh bertugas untuk membuat profil. Jadi santri-santri di sini yang nanti santri-santri baru yaitu Ustaz. Jadi yang datang ke sini sudah diterima di PIAT 2 nanti tuh akan dites psikologi untuk melihat minat bakatnya, terus kemudian kepribadian, terus kemudian juga apakah ada hal lain yang itu kaitannya dengan gangguan psikologis atau mungkin kecemasan ringan misalkan contoh seperti itu. Nah itu tuh nanti akan dilihat tuh Ustaz, supaya nanti penanganannya tuh lebih terarah dan terukur. Jadi setiap santri kan itu memiliki keunikan masing-masing ya Ustaz, seperti itu. Jadi nanti ya harapannya lebih terarah juga nanti lulusan dari PIAT 2 ini tuh akan jadi apa. Karena kan ya kita tahu sendiri kan, mungkin harapan dari orang tua atau wali santri itu harapannya mungkin sebagian besar santrinya itu ingin menjadi seorang ustadz atau mungkin jadi dai atau mungkin di ranah dinia gitu ya Ustadz. Tapi yang saya pelajari juga ya, sebenarnya tiap santri itu memiliki fitrah tersendiri Ustadz. Ada fitrah bakat. Ada fitrah tersendiri. Iya, ada fitrah tersendiri. Jadi memang bakat bawaan dari lahir. Jadi mungkin memang bisa dibilang kan tidak semua orang itu pada akhirnya akan jadi
Ustadz, tidak semua orang akhirnya menjadi di bidang dinia gitu kan, memiliki apa namanya, passion mungkin ya. iya bisa passion terus bakat masing-masing juga, fitrah itu. Jadi hal itu yang akhirnya membuat kalau sudah ketahuan minatnya apa, bakatnya apa, jadi nanti selama pembelajaran di sini itu terarah gitu. Setelah lulus dari sini, ya akhirnya harapannya di sini tuh selain misalkan bekerja di bidang arsitektur atau teknik sipil atau apapun itulah, tapi tetap memiliki nilai-nilai sunnah yang kuat seperti itu. Karena kan di sini ya sesuai nilai sunnah kan, dan cara tagline juga apa namanya tuh, mendidik sesuai sunnah, mengasuh sesuai fitrah, itu kan tagline-nya tuh seperti itu kalau di sini. Begitu, Ustaz. Jadi intinya psikologi dengan guru BK itu memiliki sinergi ya. Iya, betul. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih. Jika memang iya gitu, teknisnya seperti apa gitu teknisnya? Karena kan sepertinya tuh akan banyak proses yang dilalui gitu. Kalau misalkan santri harus konseling nih, jadi memiliki tahapan-tahapan pastinya kan ya. Boleh dijelaskan buat pemirsa Aula TV mungkin ya? Iya, baik. Kalau secara tahapannya memang sudah diatur juga ya. Kalau di sini itu tidak langsung, kalau kaitannya mungkin kaitannya masalah yang ditemukan ya, Ustadz. Jadi kalau masalah ditemukan tuh ya itu tadi ada jenjang-jenjangnya. Jadi apakah permasalahan ini cukup hanya dinasihati oleh wali kelas, atau kamu misalkan nanti butuh oleh BK, habis dari BK nanti mungkin baru ke saya. Jadi tahapannya seperti itu. Apakah nanti dari pihak pengasuhan juga tuh yang menangani. Jadi ketika misalkan memang itu sudah perlu didatangkan ke saya gitu, ya nanti saya tangani. Jadi memang ada tahapan-tahapannya seperti itu. Terus kemudian selain itu juga apa namanya? Kalau psikolog tuh misalkan ada santri ingin konsultasi ya. Santri itu ya bebas pilih sebetulnya, ingin datang ke saya, ingin datang ke BK, ingin datang ke pengasuhan atau apa untuk sekedar cerita permasalahannya, atau mungkin hal-hal misalkan pengen curhat, minta saran dan lain-lain. Kalau itu memang dibebaskan kan. Apakah ke musyrif juga kan bisa kan itu Ustaz, atau ke ustadznya sendiri yang mata pelajaran minta saran. Tapi ya kalau hal itu dibebaskan. Tapi kalau kaitannya masalah, kita punya runtutannya tersendiri lah untuk penanganan seperti itu Ustaz. Jadi betul seperti awal yang tadi saya bilang tuh, fungsinya psikologi di sini tuh jadi apa ya, tempat mencurahkan ya kan ya. Meskipun tadi emang ada tahapan-tahapan, tapi kalau santri pengen curhat boleh gitu boleh, ya langsung ya. Jadi insya Allah lah santri di Piat 2 ini memiliki tempat untuk bercurhat ataupun mencurahkan isi hatinya gitu. Kalaupun ditambah juga kan banyak gak sedikit santri tuh yang introvert, yang malu untuk bercerita. Jadi di sini kehadiran Pak Ihsan di Piat 2 ini juga menjadi tempat santri itu meluahkan apa isi hatinya, curahan hatinya gitu ya, seperti itu. Selain santri sebetulnya barangkali misalkan ada dari wali santri atau orang tua gitu ingin ngobrol-ngobrol, konsultasi, kaitannya kan kayak kadang kebanyakan gitu ya Ustaz, santri-santri itu misalkan Pak ini di rumah kok putra saya seperti ini ya perilakunya, kira-kira sarannya seperti apa. Jadi hal seperti itu terbuka juga sebenarnya untuk wali santri. Jadi tidak hanya untuk santrinya saja. Kalau saya itu seperti itu. Keluh kesah orang tua. Iya, keluh kesah juga boleh. Dan itu tuh sebenarnya datang ke psikolog tuh tidak harus ada masalah saja Ustaz. Justru lebih baik tuh memang ya mau bagaimanapun sama juga kan antar kesehatan mental dengan kesehatan fisik ya gitu Ustaz. Ya yang namanya mencegah tuh lebih baik kan daripada mengobati. Sama juga dengan kesehatan mental gitu kan. Bisa datang, bisa berkonsultasi itu menanyakan sebelum itu bisa dibilang mungkin mohon maaf bisa dibilang parah atau mungkin kejadiannya sudah ada baru dikonsultasikan. Nah sebaiknya justru memang masih baru awal-awal baru dikonsultasikan supaya nanti penanganannya tuh kalau dari awal kan sejak awal nanti itu lebih maksimal juga untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan atau lebih parah seperti itu Ustaz. Masya Allah, jadi kayak peran penting sekali gitu, peran psikologi di dunia pendidikan, terlebih di dunia pesantren yang mana jarak antara santri dan orang tua itu ya sangat jauh gitu. Oke, selanjutnya boleh nanya lagi nih ya. Kita santai-santai gitu. Tadi kan Pak Ihsan bilang katanya kalau tugas psikologi itu untuk mencegah dan menangani berbagai masalah. Emangnya apa aja sih gitu masalah yang bisa aja ataupun yang biasanya muncul gitu di dunia pendidikan, terlebih di dunia pesantren ini? Iya. Baik. Kalau kaitannya permasalahan secara umum ya Ustaz, masalah remaja mungkin yang terjadi banyak nih di luar sana gitu kan. Yang paling utama tuh kaitannya dengan agresivitas atau kekerasan remaja. Misalkan kalau di luar sana kan ada yang kaitannya tuh orang mungkin tawuran atau apa, mungkin ikut geng-geng motor. Tapi kalau hal itu mungkin di pesantren memang tidak ada. Tapi terkadang itu bukan berarti hal itu tidak ada di pesantren gitu. Mungkin kasus terakhir itu kan yang terjadi di pesantren ada
santri yang itu tuh mohon maaf kayak dipukulin, mendapatkan kekerasan dari temannya yang sampai meninggal gitu Ustaz. Nah ya kan itu tadi yang saya sebutkan, khawatirnya hal-hal seperti itu tuh terjadi di sini. Jadi sebelum itu terjadi sebaiknya mencegah dulu tuh. Itu ya lebih baik daripada mengobati, betul. Jangan sampai udah kejadian baru nih ada. Kan justru ya sebaiknya udah mencegah dulu. Hal itu kaitannya kan lebih ke emosi gitu kan Ustaz itu tuh. Karena kan remaja tuh masanya tuh masih berkaitan dengan emosi gitu. Misalnya masih meledak-meledak. Mereka kadang berpikir tuh belakangan lah. Yang penting mungkin bisa dibilang ya emosi dulu, marah dulu. Nanti ketika misalkan ngegebukin anak orang, ternyata anak orangnya ya mohon maaf sampai meninggal itu, mereka tidak sadar itu tuh ya efek jangka panjangnya justru ke masa depan mereka. Nanti kan misalkan terlibat dengan hukum atau seperti itu. Nah harapannya dengan kehadiran saya tuh ya bisa jadi hal itu dicegah. Itu kaitannya kekerasan ya Ustaz. Kaitannya juga dengan bullying juga tuh. Kan bullying ya sebenarnya bullying tuh di mana-mana pasti ada ya Ustaz. Jadi sebagus-bagus apapun sekolah gitu, sebenarnya bullying itu pasti ada. Tidak sampai 0% tidak ada sama sekali. Nah, tapi kan setidaknya kalau kita sudah mencegah, sudah melakukan pembekalan kepada santri, sudah melakukan program-program juga, nah itu tuh harapannya bisa diminimalisir. Seperti itu kaitannya kan kalau bullying ini efeknya tuh lebih banyak pada korban ya. Korban itu bisa jadi sampai efek dari bullying ini loh Ustaz. Efek bullying itu bisa sampai mungkin seumur hidup kalau tidak ditangani dengan baik gitu, atau tidak ditangani dengan segera. Itu kaitannya bullying juga di masa remaja. Terus juga ada juga yang kaitannya mungkin bisa dibilang remaja zaman sekarang tuh sebutannya istilahnya tuh FOMO ya Ustaz, fear of missing out. Iya, ikut-ikutan. Jadi kalau ikut-ikutan kayak gitu tuh kan apalagi zaman di sosmed sekarang gitu kan, dunia internet bebas gitu kan. Kadang ya ikut-ikutannya tuh bisa dibilang hal-hal yang tidak baik gitu. Walaupun mungkin yang viral. Walaupun bisa dibilang kalau santri itu yang pesantren mereka hanya bermain HP misalkan ketika libur sekolah gitu, hanya 2 minggu, hanya paling lama juga mungkin sebulan gitu. Tapi dalam waktu rentan itu tuh ya bisa jadi mereka mendapatkan info-info terbaru yang pada akhirnya nanti dapatnya di rumah, dibawanya ke pesantren, hal seperti itu. Jadi ya untuk mencegah lagi tuh, baik lagi seperti itu kaitannya FOMO. Terus kemudian kalau kaitannya stres juga tuh Ustaz. Stres juga yang padanya itu nanti akan kalau tidak ditangani berujung depresi, dan depresi itu kan lebih menyeramkan. Sekarang tuh banyak loh Ustaz yang remaja-remaja yang pada akhirnya bunuh diri. Separah itu ya? Iya, karena dari efek dari stres, terus kemudian penanganan, pemahamannya juga yang mungkin tidak dipahamkan hal seperti itu, ya akhirnya membuat mereka sampai bunuh diri. Kayak gitu. Jadi kaitannya dengan stres itu, depresi, nanti akhirnya bunuh diri. Itu yang khawatir juga lah dari hal-hal seperti itu. Dan selain itu dengan hadirnya psikolog gitu ya di sini. Itu tadi yang saya mention di awal gitu, disebutkan di awal. Harapannya dengan mengelompokkan atau membuat profil gitu dengan tes minat bakat, kepribadian dan lain-lain. Jadi lebih maksimal nanti tuh dari santri-santri di sini tuh di masa depan akan jadi apa sih, inginnya kayak gimana. Jadi nanti akan dipertemukan antara minat bakat, harapan orang tua, dan keinginan santri. Ketika ini sudah bersinergi dan sudah menjadi satu, insya Allah nanti hasilnya pun akan lebih maksimal. Seperti itu kaitannya pembicaraan. Jadi sepenting itu ya untuk kita mengerti keadaan anak-anak gitu, apalagi masalah mental health ya. Karena kan ada sebagian yang beranggapan apalah kamu masih kecil, masa masalah segitu aja kamu udah kayak gini. Ya, yang sebetulnya yang mohon maaf ya kaitannya dengan agama tuh kan selalu seolah-olah orang depresi dikaitkannya dengan ini kurang ibadah gitu. Nah, padahal kurang ibadah tuh kalau kita tarik lagi, kenapa orang ini kurang ibadah gitu? Apakah kurang ibadah karena kurang iman? Berarti ini diputar-putar kalau kayak gitu. Kalau diputar-putar nanti duluan telur apa duluan ayam gitu kan? Itu sumbernya. Iya, sumbernya kan pada akhirnya yang ada namanya tuh kita tuh ada fitrah keimanan itu Ustaz. Nah, fitrah keimanan itu biasanya tuh nanti bisa jadi rata-rata orang-orang yang tidak beriman itu atau imannya lemah, yang pada akhirnya mungkin kalau bisa dibilang tadi imannya lemah nanti depresi itu ada namanya fitrah iman. Nah, fitrah iman ini yang pada akhirnya itu biasanya tertutup Ustaz. Bisa dibilang tertutup tuh karena bisa jadi banyak masalah. Bisa jadi karena misalkan pengasuhan orang tua, karena ini yang paling penting kan, pengasuhan orang tua yang dari kecil. Terus yang akhirnya dari fitrah iman ini yang membuat juga adab, akhlak dan segala macamnya itu tertutup juga. Jadi perilakunya istilahnya kurang baik lah atau negatif. Itu hal-hal muncul seperti itu. Jadi segala sesuatu kalau yang saya pelajari di psikologi Ustaz,
segala sesuatu tuh pasti ada penyebabnya. Kita bisa runtut kenapa orang depresi, kenapa orang bisa jadi kurang iman juga, kenapa kok udah rajin sholat tapi ternyata sholatnya maksudnya masih melakukan hal yang tidak. Nah seperti itu. Karena kan mungkin ya walaupun di psikologi tidak ada kaitannya tentang pembelajaran tentang ini apa ya, bisikan-bisikan setan gitu ya. Tapi saya tuh punya persepsi yang paling gampang adalah setan itu kan membisikkan kita hal negatif. Betul. Jadi intinya kalau ada hal yang negatif di pikiran kita, ya udah kita persepsikan saja atau kita anggap saja ya ini tuh bisikan setan gitu. Dan yang pada akhirnya bisikan setan ini yang mengarahkan kita untuk terjerumus ya itu Ustaz. Dan balik lagi itu tuh nanti pilihan hidup kita, apakah nafsu kita tuh akan mengikuti bisikan setan itu atau tidak. Makanya ya bisa dijelaskan hal seperti itu. Dan harapannya ya untuk selain itu juga permasalahan remaja itu pasti kalau ditarik lagi sebagian besar itu karena pengasuhan dari orang tua atau lingkungan atau hal-hal lain banyak faktornya. Jadi harapannya ya kita bisa mengetahui akar permasalahannya, kita gali lebih dalam supaya nanti masalahnya hilang dan bisa lebih baik lah secara perilaku dan lain-lain. Seperti itu. Cukup banyak banget ya pembahasan tentang psikologi gitu. Tadi juga ada sempat nyinggung sedikit tentang bully, tapi sebelum jawab nih, kita nggak akan langsung bahas semua. Jadi kita akan ada sesi kedua. Mungkin di pertemuan kali ini cukup sekian aja. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas masalah bully nih tadi. Cukup seru juga nanti insya Allah. Oke, pemirsa Aula TV dimanapun antum berada. Jadi sudah tadi kita bahas masalah psikologi, baru pembukaan aja sih. Nanti kita akan bahas masalah berikutnya yaitu dengan tema bully ya. Insya Allah nanti kita akan bahas. Oke, cukup sekian dari saya dan juga Pak Ihsan. Terima kasih sudah bersedia dan berkenan hadir jadi narasumber di sini. Jazakumullah khairan. Dan juga untuk pemirsa Aula TV, semoga antum semua selalu dalam lindungan Allah. Oke. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis saja. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.